Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai kita sehingga ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Diberikan kepada kita waktu sejenak untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami agar kami melaksanakan kehendak-Mu dan kami senantiasa dalam iman yang teguh mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau akan berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Bukan
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di minggu ini tertulis dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Marilah kita membacanya secara responsoria dan di ayat 19 nanti kita membacanya secara bersama-sama. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Akan semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan kerendahan hati saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali segala dosa perbuatan kita, dan dengan kerendahan hati juga marilah kita memohon keampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada kita minggu ini ialah dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi mata acara ke-11. Abaikan semua
Mari kita berdoa. Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tentram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda-Mu pada saat ini di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu saja. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pada sore hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami minta membaca ayat yang genap. Dan ayat 23 kita baca dengan bersamaan. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya kepada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita bersama-sama. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika surat ini disampaikan oleh Rasul Petrus ke jemaat yang ada di Asia Kecil, jemaat sedang mengalami sebuah persoalan. Mereka terabaikan, hidup mereka tidak dipedulikan, mereka berada dalam tekanan, hidup mereka didiskriminasikan. Bukan karena mereka salah, bukan karena mereka tak berkualitas, tapi karena mereka menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikala kita tidak dipedulikan, dikala kita diabaikan, dikala kita tidak diperhatikan, maka situasi itu sungguh amat menyakitkan hati. Dalam kondisi seperti itu Rasul Petrus memberikan sebuah pernyataan untuk menguatkan, untuk menghiburkan, untuk memberikan spirit yang baru pada jemaat yang sedang bergumul dalam sebuah kehidupan pada saat itu. Ada banyak orang Kristen berupaya mencari jalan aman. Ada banyak orang Kristen mulai pesimis dengan keberadaannya sebagai orang percaya. Karena mereka berpikir menjadi orang percaya kerap sekali diperhadapkan pada sebuah kesukaran. Banyak orang yang berupaya mematikan pergerakannya. Banyak orang kerap sekali mempersempit ruang kehidupan dalam mengekspresikan diri, mengekspresikan kualitas, dan mengekspresikan imannya
di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Petrus menyarankan kepada jemaat itu supaya engkau tetap mempertahankan identitasmu sebagai anak. Dikala engkau menyebutnya sebagai Bapa, dikala engkau menyebutnya sebagai Allah, maka engkau harus mempertunjukkan identitasmu sebagai anak yang harus takluk dan takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, situasi kerap sekali memaksa banyak orang merubah identitas dan karakternya. Situasi kerap sekali memaksa banyak orang merubah jati dirinya hanya untuk mendapatkan posisi aman. Situasi dan kondisi kerap sekali memaksa banyak orang mengalami perubahan hingga dirinya tidak muncul lagi seperti sebagaimana Allah hadir dalam kehidupannya. Ini yang hendak diminimalisir oleh Rasul Petrus pada jemaat saat itu. Dan ini juga yang disuarakan di Minggu Misericordias Domini, supaya orang-orang percaya tetap mampu mempertunjukkan identitas walaupun banyak situasi, walaupun banyak kondisi yang kerap sekali berupaya hendak memaksa kita untuk merubah citra kita hanya untuk mendapatkan posisi aman di dunia ini. Maka Petrus mengatakan, engkau adalah penumpang, maka engkau harus takut kepada Allah. Dunia ini adalah proses yang sifatnya sementara dan bukan menjadi tempat abadi atasmu. Maka engkau harus takluk dan taat kepada Allah yang sudah mengangkat derajatmu dari posisi yang paling hina menjadi pribadi yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa kita harus menjaga identitas kita sebagai orang percaya? Kenapa kita harus mempertunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Meskipun kerap sekali situasi berupaya untuk menekan kita, kerap sekali kondisi berupaya untuk mematikan kualitas dan langkah pergerakan kehidupan kita. Petrus berkata, engkau berharga karena kau ditebus bukan dengan barang yang fana. Maka nilai itu harus tetap engkau jaga di dalam kehidupanmu. Keberhargaan itu yang sudah dianugerahkan atasmu, mestinya engkau tetap jaga di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikala tema firman hari ini berkata, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang mengalami kelahiran kembali. Orang-orang percaya adalah orang yang sudah mengalami metamorfose. Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah berubah haluan. Yang dulunya berada pada kegelapan, berubah kepada terang. Hidupnya dituntun oleh Kristus. Bukan dituntun oleh kehendaknya, bukan dituntun oleh pencapaiannya, bukan dituntun oleh keadaannya, tapi dituntun oleh Kristus yang menjadi dasar dan tujuan dalam kehidupan orang percaya. Dikala kita dilahirkan kembali di dalam roh, dikala kita dilahirkan kembali oleh firman Allah, maka proses untuk mempertunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru, bahwa kita adalah ciptaan yang sudah diperbaharui dalam sebuah ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang iman, pistis ditranslate dalam bahasa Inggrisnya obey, taat, setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kelahiran kembali, berbicara tentang karakter, berbicara tentang identitas yang mampu takluk pada setiap kehendak Allah, mampu taat pada setiap apapun yang Tuhan kehendaki. Situasi di zaman surat Petrus, orang-orang Kristen berada pada sebuah tekanan. Mereka berada pada sebuah penderitaan. Tapi disuruh takluk dan taat pada sebuah situasi yang harus mereka perdamaikan dengan dirinya. Persoalan taat bukan
persoalan tidak membunuh, tidak berbohong, dan tidak melakukan berbagai hal yang dipantangkan oleh Allah. Tetapi persoalan yang mau ditekankan oleh Petrus adalah memampukan dirimu untuk takluk pada situasi yang Tuhan izinkan terjadi dan mewarnai hidupmu saat ini. Memantangkan untuk membunuh itu gampang. Tapi memperdamaikan hati dengan sebuah situasi yang bertolak belakang dengan hati nurani dibutuhkan ketaatan yang totalitas. Mengingat sahabat itu gampang. Tetapi untuk memperdamaikan hati dengan orang-orang yang kerap sekali bertolak belakang, memperhadapkan diri kita dengan situasi yang kerap sekali menguras energi positif kita, dibutuhkan ketaklukan untuk berdamai. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Berpuasa, menahan lapar dan haus lebih gampang daripada menahan emosi berjumpa dengan orang yang kadang tidak sepaham dengan kita. Menahan lapar dan haus itu lebih gampang dibandingkan memperdamaikan hati dengan warna kehidupan yang kerap sekali tidak seperti yang apa kita inginkan. Memperdamaikan hati dengan setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka Petrus berkata, engkau dianiaya, engkau dikejar-kejar, ruang hidupmu semakin sempit. Engkau harus tetap taat menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena kamu begitu berharga. Nilaimu tidak bisa diukur dengan barang yang ada di dunia ini. Nilaimu tidak bisa diukur dengan barang yang panah. Engkau begitu berharga, engkau punya nilai yang sudah terlabeli. Engkau punya harga yang sungguh amat berkualitas. Engkau ditebus bukan dengan barang, perak, emas, dan lain sebagainya. Tetapi engkau ditebus oleh darah anak domba, yaitu Kristus. Jangan pikir karena engkau baik. Jangan pikir karena engkau pantas. Tapi karena Allah menganugerahkan itu atasmu. Dikala engkau diberikan posisi mulia, maka muliakan dirimu dengan attitude dan jati dirimu. Dikala engkau didudukkan pada tempat terhormat, hormati tempat duduk itu dengan sikap dan attitude-mu. Jangan hinakan dirimu, jangan rendahkan dirimu, tetapi engkau sudah diposisikan pada posisi yang baik, engkau diposisikan pada level yang baik, maka engkau pertunjukkan bahwa engkau pantas berada pada posisi itu oleh karena Allah berdaulat atasmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus mau mengatakan, jangan tangisi hidupmu hingga engkau hendak berontak kepada Allah. Jangan tangisi keadaanmu hingga engkau ingin mundur dan menyerah, hingga engkau tak takluk dan takut lagi kepada Allah. Jangan tangisi keadaanmu yang kerap sekali bertolak belakang dari apa yang engkau pikirkan. Dulu engkau berpikir begitu engkau percaya kepada Kristus, hidupmu akan aman, perjalanan karirmu akan aman, maka segala sesuatu dalam hidupmu akan sempurna. Namun diperhadapkan pada kesukaran, namun diperhadapkan pada kegagalan, lalu engkau akan marah. Jangan. Tapi berdamai dengan ketakutan dan ketaklukan pada firman Allah yang sudah mengubahkan kita, yang sudah menebus kita dengan sesuatu yang sempurna. Kita adalah sempurna dan kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Meskipun dunia mengijelkanmu, meskipun dunia berupaya merendahkanmu, tapi jangan pernah buat dirimu menjadi rendah, karena Tuhan sudah memberikan posisi terbaik atas kehidupanmu. Dikala dunia berupaya menghinakan, dikala dunia kerap sekali tidak peduli, dikala dunia tidak menebarkan cinta atasmu, tapi firman Allah hari ini berkata, Allah begitu menghargaimu. Allah sudah memposisikanmu menjadi pribadi yang berkualitas, hingga nilaimu itu sungguh amat luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang sifatnya adalah panah. Maka bangun cinta
persaudaraan, kasih di dalam kehidupan. Orang yang berdamai, hanya dia yang mampu mencintai. Orang yang berdamai, hanya di dalamnya ditemukan filia, kasih persaudaraan. Dikala kasih persaudaraan menjadi identitas, dikala kasih persaudaraan terus menjadi gambaran, meskipun engkau berada pada sebuah tekanan, meskipun engkau berada pada kesukaran, tetapi ada cerminan cinta kasih di dalam kehidupanmu, maka dunia akan tahu seperti apa Allah yang engkau puji dan yang engkau sembah di dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menyatakan komitmen bahwa kita adalah pengikut Kristus, dikala engkau berseru Bapa, maka tunjukkan identitas anak di dalam kehidupan kita. Dikala kita berseru bahwa Dia adalah Allah yang akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya, maka tunjukkan rasa takut kepada Allah, maka tunjukkan rasa taat kepada Allah, melebihi dari ketakutanmu pada dunia yang kerap sekali berupaya menekan dan memusnahkan kehidupanmu. Dikala rasa takut kepada Allah lebih tinggi, dikala rasa taat kepada Allah lebih tinggi, maka pada saat itu engkau akan dipastikan mampu mempertunjukkan kualitas terbaikmu atas dunia dan orang-orang di sekitarmu. Tubuhmu boleh dimatikan, tetapi kenangan manis tentangmu tidak akan pernah dilupakan. Gerakmu bisa dihentikan, tetapi dampakmu tidak akan pernah bisa dimatikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, orang-orang Kristen hendak diberi sebuah ruang supaya mereka mampu meninggalkan sebuah jejak. Walaupun kehidupan mereka semakin hari semakin berkurang karena ada yang mati, karena ada yang dianiaya. Tetapi Petrus hendak membekali jemaat Kristen pada saat itu supaya orang-orang Kristen mampu meninggalkan kenangan yang manis yang diingat oleh banyak orang, yaitu tentang identitas sebagai orang yang mengasihi. Dikala dunia kerap sekali mengecilkanmu oleh karena ketidaksempurnaanmu, ingat, Tuhan sudah menebusmu dengan barang yang sungguh mahal. Siapa yang mau memberikan nyawanya untuk membela orang jahat? Hanya Yesus. Orang mau mati demi negaranya, orang mau mati demi pemimpin agamanya, orang mau mati demi tuannya, orang mau mati demi membela orang baik, itu banyak. Tapi orang yang mau mati membela orang yang pernah menyakiti hatinya, hanya Kristus. Dikala Kristus sudah mengasihimu, dikala Kristus sudah memberimu tempat yang begitu spesial. Walaupun begitu kita diciptakan dari kejadian, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Begitu nilai imago Dei itu hilang, Yesus hadir kembali memberikan imago Dei itu atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mampu mempertunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang dahsyat, bahwa Allah yang kita percaya mampu mempertunjukkan sesuatu hal yang indah atas setiap kehidupan kita. Maka jangan pernah marah atas keberadaanmu. Jangan pernah marah atas fisikmu. Jangan pernah marah atas setiap situasi yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupanmu. Tapi biarlah dalam setiap kesempatan itu identitas terbaik yang bersumber daripada Allah kita pertunjukkan atas dunia dan orang-orang di sekitar kita. Maka tema khotbah ini bukan lagi menjadi teori, tapi menjadi sebuah kehidupan. Bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali di dalam firman Allah. Bukti bahwa kita sudah mengalami metamorfose itu, bukti bahwa kita sudah mengalami kelahiran kembali, bukti bahwa hidup kita sudah diubahkan, dan pantaslah kita disebut sebagai gereja
yang dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terang yang bersumber daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Maka yang kedua yang harus kita lihat adalah tak perlu engkau berupaya untuk menjadi si X atau si E. Tapi jadilah dirimu. Karena di dalam dirimu pun Allah berotoritas untuk membuat dirimu menjadi spesial atas alam semesta ini. Ada seorang pemuda di November 2022. Saya suka sharing WA tentang motivasi dan kadang-kadang ada firman Tuhan yang saya sampaikan. Pemuda ini mungkin sering ketemu dan dengar saya khotbah. Lalu dia WA saya. Ternyata saya cek ke atas, saya pernah kasih motivasi ke dia. Tapi tidak diresponi. Lalu dia balas seperti ini. Pak Pendeta, saya merasa Pak Pendeta adalah orang paling beruntung di dunia ini. Saya katakan, ya saya adalah orang paling beruntung dari siapapun. Karena saya menganggap diri saya spesial di mata Tuhan. Lalu dia katakan, tidak sebaliknya seperti saya. Saya adalah orang yang tidak beruntung. Secara fisik saya tidak beruntung. Secara perjodohan saya juga tidak beruntung. Secara karir juga saya tidak beruntung. Maka saya menganggap diri saya adalah sangat tidak beruntung. Kulihat profil di WA-nya, hidungnya bagus, kulitnya bersih. Saya tidak tahu apakah itu difilter atau tidak. Tapi saya lihat cukup ganteng, tidak jelek, masih layak dipertunjukkan di depan umum. Tapi saya lihat kenapa WA-nya seperti ini. Lalu dia katakan, saya punya sakit tiroid yang membuat badan saya semakin hari semakin kurus. Maka saya merasa hidup ini tidak berarti apa-apa lagi. Maka dalam kerja pun kadang-kadang saya kena marah. Karena kerap sekali tidak maksimal. Dalam kehidupan orang tua pun saya kerap sekali kena tekan. Selalu dipertanyakan kapan kau menikah. Anak sianu sudah punya anak. Anak sianu sudah gendong cucu. Anak sianu lalu saya kerap sekali diperhadapkan pada sebuah tekanan. Rasanya mereka tidak mengerti akan saya pendeta. Saya merasa hidup saya ditekan. Di kerjaan ditekan, penyakit menekan. Keluarga juga menekan. Maka saya merasakan saya itu tidak ada apa-apanya. Saya bekerja Pak Pendeta hanya karena bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa menghidupi diri saya. Maka saya bekerja hanya untuk kelangsungan hidup. Hah? Kau bekerja hanya untuk kelangsungan hidup? Ya. Pak Pendeta enak. Sepertinya Pak Pendeta tidak punya masalah. Dari mana kau tahu? Iya, saya tahu dari wajah Bapak kayaknya nggak ada masalah Bapak. Bapak punya istri, Bapak punya anak-anak. Bapak sepertinya bahagia. Iya, saya bahagia. Tapi tolong digarisbawahi. Kebahagiaanku bukan karena aku tak punya persoalan. Kebahagiaanku bukan karena aku sempurna. Tetapi kebahagiaanku karena aku mensyukuri sesuatu yang indah atas hidupku. Mungkin kalau orang baru kenal saya, kalau ketemu mungkin di Pajak Usu, saya melintas. Orang yang tak kenal saya pasti bilang saya sombong. Karena saya tidak bisa melihat dengan jelas. Karena mata saya satu memang tidak bisa melihat. Mata saya hanya satu bisa melihat. Tapi orang tidak pernah tahu bahwa saya tidak sempurna. Dan saya tidak pernah mau menjadikan itu untuk posisi saya sebagai disabilitas. No. Karena saya yakin dalam kelemahanku sekalipun Allah berkuasa untuk dipermuliakan atas kehidupanku. Maka saya katakan sama dia, mata saya satu melihat, yang satu 6,25 minusnya. Dan silindrisnya 2,75, yang satu gelap total.
Begitunya Pak Pendeta, aduh kukiranya, aduh maaflah ya Pak Pendeta, kalau ternyata saya salah, makanya jangan tiroidmu yang kau besarkan, hatimu harus kau besarkan. Aduh maaflah Pak Pendeta, maaflah, ngapain kau minta maaf sama saya? Dan saya tidak pernah berkecil hati dengan semua yang saya alami. Dan saya tidak pernah menganggap bahwa diri saya ini berbeda dengan yang lain. Tidak, bahkan dengan apa yang menjadi kelemahan atasku, mulutku lebih gampang tersenyum. Karena setiap orang melihat aku, ku anggap itu temanku, ku tebar senyum. Daripada dibilang sombong, yang gak kenal pun aku. Kadang-kadang dibilang, ih Bapak Pendeta ramah kali ya, katanya. Daripada aku tidak lakukan itu. Sampai hari ini, dia yang WA saya setiap hari Minggu. Pak Pendeta, semangat pagi. Walaupun kadang kesiangan dia meng-WA. Saya ingin menjadi orang yang bermakna dalam kehidupan saya. Meskipun rasa sakit ini selalu membuat badan saya mengecil. Saya bilang, tiroid bisa disembuhkan, Dek, saya bilang. Tiroid masih ada obatnya, cepat kau berobat. Yang kedua, kalau selama ini kau merasa tertolak oleh perempuan, yakinlah ada perempuan spesial yang Tuhan tempatkan untuk menerima kau apa adanya. Bukan apa adanya. Bukan karena apa, tetapi engkau diterima karena keberadaanmu seperti itu. Engkau juga harus semangat. Bekerjalah bukan hanya sekedar untuk melangsungkan kehidupan. Jangan. Tapi bekerjalah untuk menitipkan satu kenangan yang manis. Dimanapun engkau bekerja, engkau harus tinggalkan kenangan manis di tempat itu. Mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Walaupun itu bukan menjadi final. Di mana engkau akan bertumpu. Walaupun itu menjadi batu loncatan. Tapi jangan pernah tinggalkan sesuatu yang tidak manis. Tinggalkan yang manis. Hingga kelak kemanapun engkau pergi, namamu tetap akan dikenang. Walaupun bukan itu finalnya, tetapi engkau akan tetap menitipkan sesuatu yang manis, maka Tuhan akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, maka jangan pernah melihat sesuatu yang tidak sempurna di dalam hidupmu. Itu guna Yesus datang untuk membuatmu berharga, untuk membuatmu bernilai, untuk membuatmu menjadi pribadi yang istimewa. Hingga engkau mampu mencintai dirimu, hingga engkau mampu mencintai keberadaanmu, hingga engkau mampu mencintai setiap ruang dan waktu yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupanmu. Hingga engkau mampu mencintai orang-orang yang mewarnai hidupmu, hingga engkau mampu mencintai setiap apapun ritme yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupan. Pulanglah, lakukan itu dalam kehidupan. Pulanglah, jangan pernah marah dengan situasi, keberadaan fisikmu, tapi berdamai. Karena dalam rasa damai, cinta Allah hadir atas setiap hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ampuni kami Tuhan, dikala kami kerap sekali marah dengan diri kami sendiri. Kami marah dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Kami berontak dengan warna kehidupan yang kerap sekali berbanding terbalik dari apa yang kami harapkan di dalam hidup kami. Namun hari ini Tuhan ingatkan kami supaya kami tetap takut kepada Tuhan, supaya kami tetap taat kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Hingga dikala dunia ini mencekam, menekan, dan berupaya untuk mematikan gerak dan kualitas kami. Tapi ketaatan kami akan mempertunjukkan pribadi yang hebat. Pribadi yang sudah mengalami penebusan. Pribadi yang begitu berharga di mata Allah. Hingga cinta kasih-Mu hadir dan mewarnai setiap langkah hidup kami. Dan kami bagikan atas orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus, supaya kami mampu membuktikan kepada dunia bahwa hidup kami sudah mengalami pembaharuan, bahwa roh kami sudah dilahirkan kembali di dalam firman Allah. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383. Kita memberi kurban persembahan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Malayaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.